Eh, Sudah ya, di layar Bapak Ibu terlihat untuk eksplorasi konsep model 1.1. Bapak Ibu, kita akan melewati identitas modul ini. Bapak Ibu, saya tidak perlu bacakan, sudah ada di layar Bapak Ibu. Sesi pembelajaran kita jumlah 2 JP itu 95 menit. Bersama saya, nama saya sudah saya sampaikan, ada juga tertera di layar. Saya bertugas di Kabupaten Alor sebagai pengawas sekolah. Lalu ada kompetensi lulusan yang dituju Bapak Ibu, ada 2. Bapak Ibu bisa membacanya. Ada capaian umum modul, ada capaian khusus modul, ada 3. Bapak Ibu bisa melihatnya. Lalu yang berikutnya Bapak Ibu, kita punya agenda dalam pembelajaran. Pembukaan ini kita pakai 25 menit. Nanti mungkin kita bisa taat dengan 25 menit, tapi awal maka bisa lebih dari 25 menit karena ada sesi perkenalannya. Lalu kemudian kita akan masuk dalam refleksi kritis. Bapak Ibu CGP itu kita gunakan kurang lebih 30 menit, ada dialog, ada diskusi dan tanya jawab 20 menit, jadi kurang lebih refleksi kritis dan dialog antar sesama CGP itu kita gunakan kurang 1 jam ya, ada 50 menit. Lalu refleksi dan umpan balik 10 menit, baru kemudian kita masuk pada penutup. Oke, untuk pembukaan Bapak Ibu bisa lihat saya tampilkan tujuan pembelajaran. Bapak Ibu mampu memberikan perspektif reflektif kritis tentang pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dalam forum diskusi ini. Ya, saya biasa bilang refleksi kritis pemikiran ala Ki Hajar Dewantara. Oke ya, kita kembali lagi untuk waktu kegiatan belajar kita. Bapak Ibu di layar ada skenario pembelajaran. Bapak Ibu bisa lihat ada 5 dari agenda tadi. Apa yang menjadi aktivitas daripada kita semua dengan durasi waktunya sudah tertera di layar Bapak Ibu. 25 menit kita pakai untuk pembukaan, dan pembukaan itu sudah jalan sampai detik ini. Oke. Lalu kemudian kita gunakan 30 dan 20 untuk refleksi kritis, dialog tanya jawab. Lalu kemudian ada refleksi dan umpan balik, lalu penutupan. Oke, Bapak Ibu, tentunya untuk membuat kelas kita lebih terarah, tertib, ada kesepakatan belajar yang perlu kita sama-sama hormati, kita bangun bersama. Yang pertama, semua peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat, lalu berpikir terbuka dan saling menghormati. Jadi tentunya saling menghormati di sini, ya, semua diberi kesempatan yang sama untuk berpendapat. Tidak ada pendapat yang terlalu buruk, semua punya pendapat harus dihormati. Lalu jika ada satu peserta atau pembicara sedang melakukan pembicaraan, maka tidak boleh menyela, tidak boleh memotong, tidak boleh, dan boleh berbicara saat diberi kesempatan ya. Dan Bapak Ibu ingat, berpartisipasi penuh dalam pengertian hadir secara utuh ya, tubuh, roh, dan jiwa. Jangan tubuhnya hadir tapi jiwanya ada keliling-keliling. Lalu yang terakhir, mengikuti sesi kelas dengan perasaan santai, bahagia, santai, sukses ya. Oke, Bapak Ibu, saya beri kesempatan untuk memperkenalkan diri. Silakan. Saya tidak sebut nama, silakan saya masing-masing siapa yang mau dahulu.
Oke, silakan. Kok diam semuanya ya? Masa Oke, baik. perkenalan ini masih kaku ya? Ini biasa awal perjumpaan itu begitu. Ya Saya silakan. dulu Pak Niko. Silakan. Iya. Silakan Pak. Saya Pak Ponsianus Pugalong, biasa dipanggil Ponsi, dari Kabupaten Lembata, sekarang guru pada SMK Negeri 1 Ileape. Itu saja Pak, terima kasih. Pak Ponsianus Pugalong, biasa dipanggil Ponsi, Pak Ponsi. Nama gaul juga nih ya Pak. Dari SMK? Dari SMK N1 Ileape. Ileape ya. Oke, terima kasih Pak Ponsi. Yang berikutnya silakan. Jangan perkenalan saja, kita pakai 1 jam ya Bapak Ibu. Silakan ya. Ibu Baik. Selamat pagi Pak, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Pagi. Perkenalkan, saya Veronica Artelinda Tanjo, asal dari Kabupaten Lembata. Saat ini mengajar di SMP Negeri 1 Omesuri sebagai guru mata pelajaran. Bisa dipanggil Ibu. Bisa dipanggil Ibu siapa ya? Ibu Linda. Ibu Linda ya. Oke, terima kasih Bu Linda. Berikut. Baik, selamat pagi untuk kita semua. Ya, pagi. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Yohakim Paulus Makurwuwur, tempat tugas SMP Negeri 5 Lebatukan, biasa disapa Pak Yoki. Terima kasih. Pak, tugasnya di mana Pak? SMP Negeri 5 Lebatukan. Oke, terima kasih Pak Yokim. Baik. Dipanggil Pak Yokim ya? Iya, ya. Oke. Yang berikutnya silakan. Oke, baik. Selamat. Duluan. Ladies first ya, yang wanita duluan. Oke, baik. Terima kasih. Selamat pagi untuk kita semua. Pagi. Nama saya Maria Edelweiss Tutolejap, biasa disapa Ibu Edel. Ulang-ulang Maria. Maria Edelweiss Ya. Tutolejap. Oh ya, oke. Biasa dipanggil Ibu Edel. Ya, Saya silakan. mengajar di SMP Negeri 1 Lubatukan. Ya. Terima kasih Ibu Edel. Silakan Pak. Saya Baik, selamat pagi Bapak. Ya, pagi. Selamat pagi Bapak Ibu Guru. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Franciscus Saverus Lupus Iliaman. Biasa disapa dengan Safri Making. Disapa dengan Safri Making Bapak. Safir. Pak Safir. Safri. Ya. Pak Sapri. Iya Bapak. Oke, Pak Sapri lanjut. Tempat Tempat tugas. bertugas di SMP Negeri 4 Omesuri. Komesuri. Iya Bapak. Baik, terima kasih Pak Sapri. Selanjutnya. Baik, terima kasih. Saya Kapak. Silakan Bu. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya. Sebentar ya Bu, sebentar ya. Mohon maaf sebentar ya. Mohon yang lainnya ketika teman lain Ibu Maria katakanlah sedang berbicara, yang lain di-mute-kan audionya karena ada bocoran suara-suara yang mengganggu sehingga saya tidak bisa mendengar dengan baik suara dari Ibu Maria.
Silakan yang lain mute, nanti giliran bicara baru di unmute. Oke, silakan Ibu Maria lanjut. Ya, selamat pagi Pak. Iya. Perkenalkan nama saya Maria Kewawahon. Saya dari Lembata. Saya sekarang bekerja di SD Impres 2 Waikomo. Nama panggilan Iya Wahon. Terima kasih. Nama panggilannya Iya Wahon. Iya. Iya, iya. Iya saja ya, Ibu Iya begitu. Iya. Oke, Ya. SMP mana tadi? Di SD Impres 2 Waikomo. SD ya. Ya. Oke, terima kasih Ibu Iya. Silakan yang Ya, selanjutnya. terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Selamat Ya. pagi untuk teman-teman semua. Selamat pagi. Perkenalkan nama saya Tarsisius Dosi, Iya. asal dari Kabupaten Lembata. Tempat mengajar saya di Pak Tarsi. SMK Negeri 1. Sebentar, sebelum kita alurnya supaya saya tulis dia runut ya. Nama lengkap, nama panggilan baru tempat tugas. Oh ya, nama lengkap Tarsisius Dosi, Bapak. Iya, Biasa dipanggil Tarsi. Pak Tarsi ya. Ya. Iya. Tempat tugas di SMK Negeri 1 Lewoleba. Oke, terima kasih Pak Tarsi. Ya, sama-sama. Bapak. Selanjutnya, ya. Selanjutnya, sudah selesai ya. Itu masih ada teman 3 yang lain itu Pak, kayaknya di layar masih ada 3 orang Pak. Iya, betul. Silakan yang 3 orang. Ini mereka lagi merantau kemana ini? Halo, yang belum perkenalkan diri silakan. Ada Pak Paulus ya. Pak Yohakim sudah tadi belum? Sudah Bapak? Sudah. Pak Wuhur tadi, Pak Yohakim Wuhur sudah ya? Iya, oke. Sudah Bapak? Sudah Bapak. Oh, ya. Sudah Oh, tadi ya. Bapak? Oh, saya tulis double di sini. Iya. Pak Yokim tadi ya. Pak Paulus. Pak Ridwan. Selamat siang, Pak. Ya, selamat siang Pak. Silakan. Baik, selamat siang untuk kita semua, Pak Fasilitator dan juga teman-teman CGP. Ya, jadi saya Paulus Mulu, asal saya dari... Biasa dipanggil apa baru asal ya? dipanggil Pak Paul. Pak Paul. Iya, silakan. Langsung tempat tugas karena ini semua dari Lembata sudah pasti. Ya, betul, dari Lembata. Tempat tugas saya di SMP Negeri 2 Atadei. Atadei. Iya, SMP Negeri 2 di Lerek, Kecamatan Atadei. Terima kasih Pak Paul. Ya. Selanjutnya Sama-sama. yang belum memperkenalkan diri silakan. Ini sekaligus presensi saya ya. Jangan sampai yang tidak perkenal diri ada di ruang virtual ini tapi tidak terdeteksi, akhirnya merugikan diri sendiri. Ada Pak Ridwan. Sepertinya tidak hadir ya.
Oke, Bapak Ibu, kalau sudah selesai, tidak ada lagi yang memperkenalkan diri, maka saya lanjut ya. Kita sudah gunakan kurang lebih 25 menit sampai 30 menit ya untuk ruang perkenalan. Bapak Ibu, kita kembali ke layar yang sudah saya bagikan. Untuk kita sama-sama melihat alur belajar kita di hari ini. Tentunya Bapak Ibu sudah tahu kesepakatan belajar yang tadi sudah saya sampaikan, kurang lebih ada 6. Saya berharap juga bahwa pertemuan kita ini bukan pertemuan yang terlalu membuat kita kehilangan energi, tetapi kita santai, serius, sukses dengan perasaan yang gembira Bapak Ibu mengikuti kegiatan ini. Baik Bapak Ibu, di hadapan layar Bapak Ibu ada pertanyaan pemantik. Sepertinya ada yang mau masuk lagi sebentar ya. Sebentar ya. Oh, Pak Ridwan. Oh, ada 2 ya. Pak Yosef. Oke. Oke. Ya, sudah saya terima. Oke, Bapak Ibu, saya percaya bahwa Bapak Ibu sudah melewati alur merdeka mulai dari diri. Bapak Ibu sudah membacakan materi-materi modul tentang pemikiran kritis Ki Hajar Dewantara berkaitan dengan pendidikan di Republik Indonesia. Oleh karena itu Bapak Ibu juga sudah dilengkapi dengan kurang lebih ada 3 video ya. 3 video tentang pendidikan, filosofi pendidikan atau pemikiran pendidikan ala Ki Hajar Dewantara. Lalu ada di layar Bapak Ibu saya tampilkan pertanyaan pemantik. Bapak Ibu bisa lihat ada 4. Yang pertama, apa makna kata menuntun dalam proses mendidik anak bagi Bapak Ibu? Yang kedua, bagaimana kata menuntun Bapak Ibu maknai dalam konteks sosial budaya di daerah Bapak Ibu? Apa dapat Bapak Ibu lakukan untuk mewujudkan pendidikan anak yang relevan dengan konteks sosial budaya di daerah Bapak Ibu? Yang ketiga, mengapa pendidikan anak perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Lalu apa relevansi pemikiran KHD, pendidikan yang terhamba pada anak dengan peran Bapak Ibu sebagai seorang pendidik? Bapak Ibu, untuk kita masuk dalam diskusi nanti secara dialogis, lisan, saya ingin Bapak Ibu menjawab pertanyaan pemantik itu di kolom chat dulu. Tulis pertanyaannya, nomor 1 jawabannya, nomor 2 jawabannya, nomor 3 jawaban, dan seterusnya sampai nomor 4. Baru kemudian saya beri kesempatan kepada Bapak Ibu untuk saling berdialog, mengkonfirmasi jawaban masing-masing. Apa cukup jelas Bapak Ibu? Jelas, Pak. Jelas Bapak. Oke. Silakan Bapak Ibu santai sambil menikmati makan siang. Sekarang sudah 11:30, yang lambung boleh makan siang dulu. Yang sudah ada kopi di samping teh boleh sambil minum teh dan kopi. Pak mau Pak, mau tanya sedikit Pak.
Niko. Oh, silakan, banyak juga boleh Pak Ponsi. Ya, ya. Ini Pak, kita mau kerjakannya di mana? Kita kerjakan langsung di dalam Google Meet ini atau dikerjakannya Di kolom forum chat. grup kelas? Ada kolom chat itu dijawab dulu, baru nanti kita Oh, iya. diskusi. Di kolom chat ada ya? Ada. Ya. Dijawab di situ baru nanti kita diskusi. Ya, baik. Jelas, Terima Pak kasih, Ponsi? Pak. Ya. Oke. Iya, silakan dikerjakan. Tulis nama, lalu jawaban dari pertanyaan per nomor. Oke ya, supaya saya tahu ini dari Pak Ponsi, oh ini dari Pak Yokim, ini dari Ibu Adel, dan seterusnya. Pak Ponsi, nama itu harus sama-sama turun dengan jawabannya, Iya. supaya jangan terpisah-pisah ya. Saya Salah. Oke, tidak jadi soal. Lanjut. Mohon maaf, Pak, ya. Sambil mengerjakan soalnya, pertanyaan pemantik, Bapak Ibu, saya sapa dulu Pak Paul dan Pak Stefanus, pengajar praktek yang sudah ada di room ini. Selamat siang. Selamat siang, Bapak. Oke, luar biasa ya, saya harus sapa karena Bapak berdua sebagai PP juga sudah ada dalam ruang untuk memantau forum diskusi ini. Oke. Pak Paulus tugasnya di mana Pak Paulus? Oh iya, baik Pak. Tadi saya sudah sampaikan, saya bertugas di SMP Negeri 2 Atadei kan. Tadi. Pak Paulus sebagai pengajar praktik ya? Iya, betul. Oke. Lalu Pak Stefanus? Baik, Bapak, saya bertugas di SMP Satap 92B-an. Oh iya. Nah, Oke. Yang sudah masuk jawaban dari Pak Aman, Pak Tarsius Dosi. Ya, sudah 2 ya.
baik Bapak Ibu CGP hebat. Sepertinya untuk menjawab dengan chatting ini agak berat, lambat ya. Saya tunggu baru beberapa jawaban dari 2 ya. Sehingga kita rubah saja kalau begitu, tidak usah dijawab dengan chatting ya. Kita langsung bangun diskusi berkaitan dengan pertanyaan pemantik. Saya minta Bapak Ibu untuk raise hand yang mau menjawab pertanyaan nomor 1. Silakan. Apa makna kata menuntun dalam proses pendidikan anak bangsa bagi Bapak Ibu? Silakan. Ya. Saya, Pak. Ini pakai angkat tangan, kebetulan yang angkat tangan pakai, jangan angkat tangan dengan, iya. Kalau begitu Ibu kedua ya, yang sudah mendahului itu Pak Yohakim. Silakan Pak Yohakim. Baik, terima kasih. Iya. Dalam kaitan dengan kata menuntun dalam konteks pendidikan menurut saya, dalam menuntun itu pasti ada bimbingan dan pengarahan. Kalau dalam kata menuntun adalah proses pendidikan tentang mendampingi atau memfasilitasi murid serta memberi motivasi atau menginspirasi sehingga murid merdeka dalam belajar dan berkarakter serta bisa menghadapi tantangan zaman. Saya kembalikan Bapak. Baik, terima kasih Pak Yokim. Jawaban yang luar biasa. Kita beri tepuk tangan dulu untuk Pak Yokim. Ya, tepuk tangannya pakai emoji aja ya. Tapi manual juga tidak apa-apa. Oke. Saya Pak Niko. Ya. Baik, terima kasih. Pak Ponsi. Iya Pak Ponsi. Pak Ponsi urutan ketiga, kita sesuai dengan kesepakatan kelas tadi. Ada Ibu apa Linda, dipanggil Ibu apa tadi ya? Ibu Linda. Oh, Ibu Linda ya. Nanti Ibu Linda kurang hati kalau saya beri kesempatan langsung Pak Ponsi. Jadi silakan Ibu Linda ya. Baik, terima kasih. Mohon maaf Bapak, sepertinya ada sedikit suara ribut-ribut dari belakang karena di sini kebetulan ada acara dari tetangga sebelah sehingga musiknya mungkin terdengar sampai di sini. Saya minta maaf. Baik, jadi menurut saya makna menuntun dalam proses pendidikan berarti bahwa saya sebagai seorang pendidik atau kita semua sebagai pendidik berperan untuk memberikan bimbingan, memberikan arahan kepada anak-anak didik kita terhadap semua kodrat yang ada pada diri mereka, baik itu kodrat zaman maupun kodrat keadaan, maupun kodrat alam, sehingga anak-anak didik kita ini dapat berkembang dan bertumbuh mencapai potensi terbaik dari diri mereka masing-masing. Saya kembalikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Linda. Kita beri close untuk Ibu Linda. Semakin melengkapi jawaban ya. Jadi Ibu Linda bilang menuntun untuk memberikan anak-anak mencapai potensi atau versi terbaik dirinya. Orang bahasa zaman sekarang itu versi terbaik diri. Oke. Oke, luar biasa. Pak Ponsi sudah tidak tahan lagi. Silakan Pak Ponsi. Baik, terima kasih Bapak Niko. Menurut saya makna kata menuntun dalam pendidikan bagi saya menuntun itu berarti berjalan bersama-sama. Sehingga memaknai dalam kaitan dengan proses pendidikan, maka guru dalam melaksanakan tugas menuntun ini dia harus berjalan bersama dengan anak didik, sehingga dari situ dia bisa memberikan teladan, dia bisa memberikan contoh, dan juga bisa memberikan dorongan atau motivasi. Supaya apa? Supaya anak dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya, agar ia dapat mencapai kebahagiaan lahir batin dan juga masa depan yang lebih baik. Mungkin itu pemakanan dari saya, kurang dan lebih saya mohon maaf. Terima kasih, saya kembalikan.
Ya, saya tidak perlu minta untuk tepuk tangan, Bapak Ibu silakan tepuk tangan sendiri-sendiri. Karena jawaban Pak Ponsi ini luar biasa, semakin melengkapi ya konsep pemahaman kita tentang makna menuntun dalam proses pendidikan di wilayah Republik Indonesia secara keseluruhan ya, di tempat tugas Bapak Ibu masing-masing. Masih ada lagi silakan yang mau memberikan jawaban. Untuk pertanyaan pertama silakan. Tidak ada ya? Ada. Angkat tangan kalau ada. Angkat tangan, jangan manual, Bapak. Oh ya. Oh ya. Ya, silakan Pak Yosef. Yosef Darso. Iya. Ya. Oke Pak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Iya. Dalam memaknai kata menuntun ini, menurut saya itu di dalam pribadi siswa itu sudah ada kodrat alam yang lahir dari diri dia. Maka tugas kita sebagai pendidik itu dari saya, itu kita harus membimbing, melatih, sehingga anak itu akan maju atau berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Sehingga kebutuhan lahir batin dan kebahagiaan anak itu akan terjawab. Itu dari saya, Pak. Saya kembali. Terima kasih. Ya, rupanya Pak Yosef ini lebih menekankan pada kodrat zaman tadi ya. Kita beri aplaus juga, sudah semakin menebalkan pemahaman kita tentang kata menuntun ya. Masih ada lagi, saya beri kesempatan. Jangan manual ya Pak, sekali lagi. Ini sepertinya yang manual-manual ini paling diminati. Pakai emoji yang ada ya. Kita belajar untuk menggunakan by system yang ada, LMS yang ada. Ada itu di bagian simbol senyum itu, Pak tekan di situ, ada bagian tepuk tangan itu, tinggal angkat tangan itu, tinggal angkat tangan. Di sebelah Pak Tarsius sudah. Silakan Pak Tarsius. Baik, terima kasih atas kesempatannya Bapak. Menurut jawaban saya, dari pikiran saya, arti kata dari menuntun itu artinya membimbing, mengarahkan peserta didik agar peserta didik bisa menemukan potensi pada dirinya sendiri sesuai dengan tuntutan zaman. Terima kasih, saya kembalikan. Ya, rupanya sama, kita beri tepuk tangan di Pak Tarsi yang tadi angkat manual akhirnya sudah bisa angkat tangan juga secara berbasis LMS ya. Oke, luar biasa. Jawabannya saya kira nadanya sama ya. Menuntun itu semua menekankan pada mendampingi anak untuk mencapai potensi atau versi yang terbaiknya, atau potensi yang tinggi-tinggi berdasarkan kodrat atau aspek kodrati yang dimiliki anak. Ada yang masih angkat tangan lagi? Cukup? Oke, kalau tidak ada, saya ingin Bapak Ibu saling menanyakan, mungkin ada jawaban yang perlu digali dari jawaban-jawaban Bapak Ibu tentang pertanyaan pemantik nomor 1. Tidak ada. Semua sudah terang benderang ya, karena saling melengkapi. Kita pindah pada pertanyaan kedua. Bagaimana kata menuntun Bapak Ibu maknai dalam konteks sosial budaya di daerah Bapak Ibu? Di Lembata, di kecamatan Bapak Ibu, di sekolahnya Bapak Ibu seperti apa? Untuk mewujudkan pendidikan yang kontekstual sesuai dengan kearifan lokal, konteks lokalnya Bapak Ibu. Silakan. Angkat tangan dulu ya. Ya, Pak Ponsi, silakan. Baik, terima kasih Pak Niko dan teman-teman. Memaknai kata menuntun sesuai dengan konsep sosial budaya. Kebetulan saya ini ada dari Lembata, tapi asli saya dari Adonara. Nah, Adonara,
Dan ada satu perilaku budaya yang dulu saya alami dalam berkaitan kata menuntun itu, kita dulu itu anak-anak itu ketika orang tua mereka minum tuak atau behing di pondok, itu kita anak-anak itu biasanya dudung behing orang tua mereka minum. Di situ ada pembelajaran budaya, ada nasihat, ada apa yang diberikan ketika anak-anak itu duduk bersama dengan orang tua pada saat mereka minum bersama di pondok itu. Nah, dan itu menurut saya sangat baik sekali, tapi saat sekarang sudah mulai hilang, orang mulai minum tidak lagi di pondok-pondok yang digunakan untuk nasihat, tapi banyak anak muda yang justru minum di pinggir jalan dan minum di apa yang pada akhirnya nilai-nilai budaya yang tertanam dulu itu sekarang sudah berkurang. Itu konsep menuntun bagi saya apabila sekaitan dengan budaya lokal yang saya temukan. Itu saja, terima kasih, saya kembalikan. Oke, terima kasih Pak Ponsi. Sebelum saya tepuk tangan dulu kok tidak? Ini tunggu saya minta baru tepuk tangan ini. Oke, ya sebelum saya berikan kesempatan kepada teman yang lain untuk memberikan tanggapan jawaban terhadap pertanyaan pemantik nomor 2, saya ingin Bapak Ibu silakan, mungkin ada yang ingin mendalami, menggali, mengkonfirmasi jawaban dari Pak Ponsi tadi berkaitan dengan ada kebiasaan minum dan seterusnya. Silakan. Apakah ada yang mau menanggapi jawaban dari Pak Ponsi? Silakan. Tidak ada ya? Oh ada. Iya, silakan Ibu Linda. Ya, baik, terima kasih. Saya bukan mau menyanggah, tetapi saya ya hampir sepemikiran lah dengan apa yang dikemukakan oleh Pak Ponsi. Jadi saya juga melihat kalau di pengalaman yang saya alami di sekolah dibandingkan dengan pada saat saya dulu sekolah pada saat usia SMP misalkan, ada banyak kemunduran yang saya lihat, misalnya dalam hal etika dan tata krama, sopan santun, baik itu di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Padahal kalau mau dibilang orang-orang di Lembata itu terkenal dengan sifatnya yang ramah, tetapi apa ya, yang saya lihat sekarang itu anak-anak itu seperti ada kemunduran dalam hal terkait dengan tata krama, etika dan sopan santun terhadap orang yang lebih tua. Jujur saya agak sedikit menurut saya itu sesuatu yang cukup membuat saya resah begitu. Maksudnya kalau dulu kita ketika melihat guru, kita benar-benar sangat hormat dan sangat patuh, dan kalau mau dibilang takut lah. Tapi kalau sekarang anak itu interaksinya dengan guru juga kadang-kadang saya lihat tuh seperti ya dengan temannya, tidak bisa membedakan dia sedang berkomunikasi dengan siapa. Jadi disamaratakan begitu. Jadi yang saya lihat di sini ada kemunduran dalam hal terkait dengan etika atau tata krama sopan santun terhadap orang yang lebih tua ataupun ke yang lebih muda, seperti itu. Ya, saya kembalikan Bapak. Oke, baik, kita beri aplaus juga kepada Ibu Linda yang sudah memberikan tanggapan terhadap jawaban yang diberikan oleh Pak Ponsi. Pak Ponsi jangan dulu tanggapi. Ya, silakan, ada lagi dari Pak Ridwan. Silakan sebelum Pak Yohakim. Pak Ridwan, sepertinya suara tidak terdengar. Pak Yohakim, silakan. Baik, terima kasih Bapak. Menuntun menurut saya dalam konteks sosial budaya ada satu yang biasa di kampung itu kita istilah sekarang sudah booming di Lembata itu gemoing. Gemoing itu kerjasama.
kerjasama, maka dari konteks sosial itu kerjasama. Dalam dihubungkan dengan di sekolah itu kita kolaborasi antara rekan sejawat, peserta didik, orang tua, supaya pembelajaran itu berjalan dengan baik, itu yang kerjasama. Kalau dalam budaya sama seperti Pak Ponti tadi, kami khusus di ATDI, kalau adat besar itu berarti sebelum kita menjamu pihak perempuan, keluarga dari pihak perempuan itu biasanya kita duduk, mereka nasihati kita sebentar, tuak atau bagi daging, itu permisi dulu, sopan-sopan, itu yang menjadi karakter supaya kita laksanakan di lapangan itu sesuai dengan apa yang mereka pesan, orang tua mereka pesan, begitu. Jadi itu menurut saya kembalikan. Oke, makasih ya Pak Ponsi buat tanggapannya. Saya kira semakin jelas ya pada konteks lokal, sosial budayanya Bapak Ibu. Ternyata ada praktik-praktik yang menunjukkan nilai-nilai yang positif. Namun tadi disampaikan Ibu Linda, Pak Ponsi, dan juga Pak Yakim bahwa terjadi degradasi, penurunan nilai karena praktik-praktik baik itu sudah hilang, sudah berkurang, tidak hilang tapi sudah berkurang, sehingga membuat anak-anak kita saat ini kurang memiliki perilaku atau sikap yang, atau attitude, karakter yang baik dalam merespon kehadiran pendidik. Oke Bapak Ibu, kembali saya meminta Bapak Ibu untuk melihat pertanyaan pemantik nomor 2, nomor 3, dan nomor 4 Bapak Ibu. Dilihat kembali bagaimana kata menuntun Bapak Ibu maknai dalam konteks sosial budaya di daerah Bapak Ibu. Apa dapat Bapak Ibu lakukan untuk mewujudkan pendidikan anak yang relevan dengan konteks sosial budaya di daerah Bapak Ibu, yang berkaitan juga dengan pembelajaran di dalam kelas. Lalu mengapa pendidikan anak perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Itu dijawab satu paket ya, tidak usah parsial lagi. Lalu yang keempat, apa relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara pendidikan yang berhamba pada anak dengan peran Bapak Ibu sebagai pendidik di sekolah? Silakan Bapak Ibu, siapa yang mau menanggapi? Halo Bapak Ibu, suara saya dengar ya? Silakan Ibu Linda. Baik, terima kasih Bapak. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Mengenai pertanyaan pemantik nomor 3, mengapa pendidikan murid itu perlu mempertimbangkan kodrat alam dan juga kodrat zaman? Menurut saya, mengapa kita perlu mempertimbangkan dua hal ini? Karena kembali lagi, seorang anak itu adalah seorang individu yang tentu tidak bisa hidup sendiri. Dan kodrat alam ini berkaitan dengan lingkungan di mana anak itu berada, baik itu di rumah, di lingkungan sekitar, di sekolah, maupun di mana saja anak itu berada. Kemudian mengenai kodrat zaman ini berkaitan dengan soft skill atau kecakapan-kecakapan hidup yang anak kita butuhkan. Nah, sehingga kita sebagai pendidik, dalam hal ini kita pada saat kita menjalankan tugas dan tanggung jawab kita sebagai pendidik, tentu kita harus mempertimbangkan dua kodrat ini. Jadi kita tahu bahwa anak-anak kita ini kan terus bertumbuh ke depannya, dan perkembangan zaman itu tentu kita ambil contoh saja, apa yang guru-guru kita dulu ajarkan itu tentu tidak akan bisa relevan lagi dengan apa yang akan kita ajarkan ke anak-anak kita sekarang. Jadi media yang dulu dipakai, kemudian ya apapun yang dulu diterapkan itu tidak relevan lagi dengan, bukan tidak relevan ya, tapi
kurang relevan dengan konteks pendidikan di masa sekarang. Nah, oleh karena itu, penting bagi kita untuk menyiapkan anak-anak didik kita ini memiliki kecakapan-kecakapan hidup sehingga mereka dapat bertumbuh dan berkembang dan menjadi pribadi yang siap menghadapi tantangan di masa depan. Kira-kira begitu Bapak, saya kembalikan. Oke, terima kasih Ibu Linda. Sebuah jawaban yang luar biasa sudah disampaikan oleh Ibu Linda untuk melengkapi pengetahuan kita semua untuk menebalkan apa yang sudah ada. Silakan ada yang mau menanggapi jawaban dari Ibu Linda atau memberikan jawaban terhadap pertanyaan pemantik nomor 3 itu, silakan, berkaitan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Masih ada, silakan. Tidak ada kah? Pak Ponsi, silakan ya. Baik, terima kasih. Saya menanggapi sedikit terkait dengan pendapat dari Ibu Linda tadi, bahwa memang benar bahwa pendidikan itu ya kita sesuaikan dengan kodrat alam dan apa yang itu. Tapi kadang kita guru itu menjadi sulit menemukan apa kodrat alam yang ada di sekitar kita. Itu kadang apa yang mau direlevansikan antara materi pembelajaran penggunaan yang mau kita kaitkan dengan kodrat alam yang ada di sekitar, itu kadang kita sulit menemukan itu. Sehingga untuk mengatasi masalah seperti ini, misalnya guru kurang memiliki kemampuan untuk bagaimana mengaitkan antara kodrat alam yang ada di sekitar dengan materi pembelajaran akan diajarkan, kira-kira jalan keluar seperti apa? Mungkin kita bisa diskusikan lebih jauh soal itu. Kodrat alam. Itu saja. Terima kasih, saya kembali. Oke, silakan Ibu Linda mungkin langsung menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Ponsi. Bisa juga dari teman yang lain, silakan. Mungkin saya menambahkan sedikit, apakah pembelajaran menurut kodrat alam ini dia apakah sama dengan pembelajaran kontekstual itu atau tidak ya? Kira-kira pemikiran teman-teman yang pembelajaran yang pernah kita ikuti bersama tentang konsep metode pembelajaran kontekstual, apakah dia sama dengan pembelajaran kodrat alam ini atau tidak relevan? Itu mungkin dari saya begitu. Kita diskusi lebih dalam lagi soal itu. Selain Ibu Linda, silakan Bapak Ibu guru CGP hebat yang belum bersuara bisa bersuara. Silakan, ruang ini dipakai untuk membangun pemahaman bersama. Tidak ada benar dan salah di sini. Saling menguatkan, saling mengisi, saling menebalkan. Silakan. Halo, yang lain tidak mau berbicara kah? Ya, Ibu Linda lagi, silakan. Bapak, saya minta maaf, saya agak banyak ngomongnya. Malah lebih baik, silakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya minta maaf. Ini hanya pendapat pribadi saya, jadi ini bisa juga salah. Jadi kita sama-sama diskusikan dan mungkin nanti Bapak bisa meluruskan kalau memang sudah agak menyimpang. Menurut saya yang tadi disampaikan oleh Pak Ponsi terkait dengan pembelajaran kontekstual, di sini kodrat zaman ini kodrat alam ya. Kalau saya sendiri memaknai pembelajaran kontekstual itu hanya salah satu bagian kecil dari kodrat alam. Jadi bukan sama dengan kodrat alam, tetapi hanya satu bagian kecil dari kodrat alam. Nah, kodrat alam ini kan berkaitan dengan lingkungan di mana anak itu berada. Jadi yang saya pahami bahwa ketika kita
menjalankan peran dan tugas kita sebagai guru, maka kodrat alam ini bukan semata-mata soal pembelajaran kontekstual, tetapi bagaimana kita membangun kolaborasi dan kerjasama yang baik dengan orang tua, dengan lingkungan masyarakat, untuk bersama-sama mencapai tujuan pembelajaran atau tujuan secara umum, tujuan pendidikan yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara. Kemudian ya saya pikir itu Bapak. Jadi menurut saya pembelajaran kontekstual itu hanya salah satu bagian kecil dari kodrat alam. Jadi tidak disamakan dengan kodrat alam, dia tidak sama, tapi dia hanya bagian kecil. Kalau saya bisa kasih contoh, misalnya kalau pembelajaran kontekstual, misalnya nih kebetulan saya mengajarnya di pesisir, anak-anak nelayan. Nah, jadi yang saya lakukan adalah misalnya pada saat mengajar materi IPA, maka pada materi tertentu misalkan saya sesuaikan dengan apa yang ada di sekitar mereka. Jadi sebisa mungkin pembelajarannya itu saya buat sedekat mungkin dengan keseharian mereka. Misalnya kami belajar tentang konsep terapung, tenggelam, melayang, kan mereka setiap hari pergi mencari ikan dengan orang tuanya kalau misalnya pada saat mereka berlibur. Jadi bagaimana caranya ini diangkat supaya mereka merasa bahwa oh iya ya ternyata kita belajar konsep tentang ini itu ternyata kita setiap hari memang kita sudah alami begitu. Jadi kalau materi-materi yang menurut saya tidak terlalu relevan dengan kehidupan mereka tidak saya ajarkan, tetapi saya taruh di urutan yang belakang lah. Jadi yang paling dekat itu yang saya ajarkan terlebih dahulu. Seperti itu Bang, saya kembalikan. Oke, kita beri tepuk tangan untuk Ibu Linda ya. Ibu Linda sudah menyampaikan dengan cukup baik, sangat baik tentang kodrat alam ya. Ada yang mau menanggapi? Ada yang mau menambahkan? Silakan. Yang lain bisa berbicara, dikasih kesempatan yang sama. Kalau belum ada, saya sampaikan lagi apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Linda tadi. Sudah benar ya. Kalau kita bicara tentang kodrat alam dan kodrat zaman itu, tentunya kodrat alam itu berkaitan dengan karakteristik alam lingkungan di mana peserta didik atau anak-anak atau kita semua bertumbuh. Jadi tidak lagi seperti konsep atau pendekatan pendidikan tahun-tahun sebelumnya bahwa anak itu secari kertas kosong ya, teori tabula rasa, sehingga guru itu mengisi yang kosong itu. Tetapi dengan secara kodrat alam, anak-anak itu sebentar ya, ada yang mau masuk, saya tambahkan dulu. Anak-anak itu bertumbuh. Tadi Ibu gambarkan itu saya setuju benar. Ada yang bertumbuh di pesisir pantai, ada yang bertumbuh di lingkungan sawah, ada yang bertumbuh di atau lahir besarnya, kalau kata bertumbuh masih terlalu, lahir besarnya di pegunungan. Tentunya kodrat alamnya itu berbeda antara pantai dan gunung, berbeda antara pertanian dan perikanan atau pantai juga berbeda. Sehingga contoh konkretnya ketika dihentar dalam pembelajaran, jangan kemudian bertentangan dengan kodrat alam yang sudah ada. Ketika Bapak Ibu sekolah katakanlah ada di posisi gunung, katakanlah Bapak Ibu harus membawa anak turun pantai yang jaraknya sekitar 15 km, berisiko jalannya ini dengan ongkos yang mahal, hanya untuk melihat dari contoh-contoh alam untuk sebuah pembelajaran yang bisa diwakilkan atau secara kontekstual ada pada lingkungan pegunungan misalkan. Seperti itu. Jadi bisa secara kontekstual tadi yang tadi Pak Ponsi bilang itu bisa digunakan yang ada di lingkungan, karena itulah kodrat alam yang mendukung masing-masing anak yang lahir dari wilayah masing-masing. Juga nilai-nilai karakter-karakter yang ada pada setiap anak. Mereka lahir dari latar belakang keluarga dengan nilai-nilai, dengan budaya-budaya yang sudah ada sesuai dengan kodrat alam lingkungan dia tumbuh. Tentunya dari Lembata, dari Kecamatan Abe itu punya nilai-nilai tersendiri yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Ponsi juga. Misalkan ada duduk-duduk bersama dan ketika ada nasihat dan lain-lain, itulah kodrat zaman yang membentuk anak-anak bertumbuh dengan nilai-nilai yang tadi sudah ada degradasi, penurunan nilai dan seterusnya. Seperti itu.
dalam konteks pembelajaran Bapak Ibu sebagai guru, tentunya itu menjadi catatan bagi Bapak Ibu bahwa anak-anak itu tidak datang dengan posisi hampa kosong dan Bapak Ibu isi seperti air yang kita isi dalam gelas atau botol. Seperti itu ya. Lalu kalau bicara tentang kodrat zaman juga tadi disampaikan Ibu Linda juga sudah benar, sudah luar biasa. Tentunya pendidikan ini tentu bergerak. Kalau kita nonton video yang kemarin dari Pak Dirjen GTK, video kedua kalau tidak salah ya, di alur merdeka itu, mulai dari diri, itu Pak Dirjen juga sampaikan setiap anak itu kan ibarat punya apa ya masing-masing ya. Dia kasih contoh seperti apa ya, planet-planet yang ada di posisi orbitnya masing-masing. Nah, seperti itu. Ya, kodrat zaman berkaitan dengan segala konsep-konsep pembelajaran terkini up to now. Kodrat zaman terkait dengan teknologi pembelajaran dan seterusnya. Sama seperti saat ini ketika kita bersua dengan tatap maya, ini adalah kodrat zaman, di mana kita bersyukur bahwa karena pandemi akhirnya ini ada yang masuk keluar masuk ya, kita dapat teknologi pembelajaran baru. Saya bisa bertemu dengan Pak Ponsi tidak harus lewat jumpa darat, tapi kodrat zaman membuat saya jumpa, oh Pak Ponsi ada di Lembata tapi kita bisa diskusi seperti ini. Itu bagian dari kodrat zaman. Dan dengan kodrat-kodrat yang ada itu dijadikan potensi dasar, potensi bagi Bapak Ibu untuk mengelola pembelajaran yang tadi menuntun tadi. Ya, menuntun bukan berarti kita tadi Pak Ponsi dan teman-teman jalan bersama-sama dengan anak, mengakui hak mereka, menghormati mereka dan seterusnya. Membuat mereka merasa nyaman, bahagia dalam belajar. Ya, kurang lebih mungkin saya sudah bicara terlalu panjang lebar juga, saya kembalikan. Lebih banyak yang berdiskusi sebenarnya adalah Bapak Ibu. Silakan dilanjutkan. Untuk pertanyaan keempat, apa relevansi pemikiran KHD yang berhamba pada anak dengan peran Bapak Ibu sebagai pendidik? Silakan. Jangan Pak Ponsi saja, jangan hanya Ibu Linda saja, yang lain. Ibu Maria, silakan. Oke, baik. Terima kasih. Menurut saya, relevansi peran saya sebagai pendidik dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berhamba pada anak, dalam mendidik anak-anak, materi serta model dan metode yang saya gunakan itu harus disesuaikan dengan kebutuhan mereka, kemampuan, serta minat dan gaya belajar mereka. Itu menurut saya, Pak. Oke, terima kasih Ibu Maria. Ya, kita beri tepuk tangan buat Ibu Maria. Walaupun tadi saya berbicara tidak ada yang tepuk tangan. Oke, masih ada lagi yang mau memberikan pikiran lagi. Ini ruang bagi Bapak Ibu untuk saling berbagi. Tidak, sekali lagi tidak ada yang salah di sini. Bapak Ibu tentunya punya konsep pemahaman yang luar biasa karena sama-sama sudah belajar tentang konsep filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dengan modul yang ada, lalu kemudian nonton 3 video yang ada. Ya, silakan Pak Yohakim, silakan saya izin ke belakang sebentar. Bapak Ibu silakan, saya kasih Ibu Linda untuk jadi moderator ya, untuk memimpin diskusi ini. Kasih kesempatan Pak Yohakim untuk berbicara. Saya izin ke belakang sebentar, silakan. Baik, terima kasih. Menurut saya, relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan saya sebagai pendidik yang menghamba kepada murid, itu bagaimana kita membangun kerjasama atau merencanakan sesuatu, kita melibatkan dengan murid. Bagaimana murid maunya bagaimana, lalu kita setiap pembelajaran perlu ada refleksi dan umpan balik dari peserta didik. Pada kenyataan bahwa selama ini lebih banyak saya, mungkin juga kita
menyusun atau itu ikut kita punya gaya, ikut kita punya mau. Jadi terkadang itu memaksa kehendak anak untuk mengikuti kemauan pendidik atau guru, sehingga apa yang kita ajarkan tidak dimengerti oleh peserta didik karena memang kemauan mereka lain. Maka itu kita perlu umpan balik dari peserta didik setelah pembelajaran, lalu refleksi untuk pembelajaran hari itu. Mungkin hanya itu saja. Saya kembalikan Ibu. Oke, baik, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk Pak Yoakim. Teman-teman yang lain, Bapak Ibu yang lain, mungkin ada saran atau pendapat atau tanggapan terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Yoakim? Saya Ibu. Oke, Pak siapa ya? Pak Ponsi ya? Pak Gradus Bodi. Oh ya, Pak Gradus, silakan Pak Gradus. Baik, terima kasih. Menyambung apa yang sudah disampaikan oleh Pak Yoakim Paulus Makut tadi, bahwa saya juga sependapat bagaimana relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara terhadap peran saya sebagai seorang pendidik, sama seperti yang disampaikan oleh Pak Yoakim tadi, bahwa kita guru terkadang memiliki ego tersendiri, di mana peserta didik itu kita tahu memiliki beraneka ragam potensi, tetapi kita terkadang hanya kita guru semaunya kita, menurutnya kita, tanpa melihat potensi dari anak-anak itu. Misalnya saya kasih contoh, dalam proses pembelajaran itu misalnya terkadang mata pelajaran tertentu anak-anaknya mampu, terkadang yang lainnya tidak mampu, tetapi kita guru ini menuntun mereka untuk mata pelajaran yang kita ajarkan. Contoh matematika, maka semua anak yang ada di dalam kelas itu kita paksakan untuk mereka harus mengerti sesuai yang kita guru-guru harapkan. Jadi itu keterkaitan relevansi antara pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan implementasi penerapan kita sebagai guru di kelas atau di sekolah. Terima kasih, saya kembalikan. Oke, baik, terima kasih Pak Gradus. Kita berikan tepuk tangan untuk Pak Gradus. Bapak Ibu, teman-teman yang lain, ada yang masih mau berkomentar mengenai pertanyaan teman yang keempat ini? Bapak Ibu, ayo kita omong saja, jadi ada yang salah, tidak ada yang benar, kita sama-sama berdiskusi. Jadi tidak usah takut salah, tidak usah takut nanti pendapat apa, disampaikan saja. Kita belajar sama-sama di sini. Ayo Bapak Ibu yang lain, silakan. Yang belum bersuara dari tadi. Oke, Pak Ponsi. Selain Pak Ponsi ada lagi Bapak Ibu yang lain? Ibu siapa tadi? Ibu Iya. Apakah ada komentar mengenai apa yang sudah disampaikan oleh Pak Yoakim? Dan oke, baik Ibu. Saya hanya menambahkan saja. Terima kasih Bu. Apa relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berhamba pada anak? Menurut saya, sebagai seorang guru di SD, saya menyesuaikan dengan kebutuhan anak-anak yang SD lebih banyak bermain, misalnya pembelajaran yang sangat penyampaian materi yang sangat banyak, itu pasti mereka lebih banyak jenuh dan bosan. Maka saya dapat memulai dengan memberikan lebih banyak ruang bagi peserta didik untuk mereka lebih berpartisipasi aktif dalam pembelajaran, atau pembelajaran itu lebih banyak berpusat pada peserta didik. Dimana saya sebagai guru, sebagai fasilitator dalam pembelajaran, dan siswa itu dia berperan aktif dalam mengembangkan potensi serta minat dan bakatnya. Lalu saya juga dapat melakukan lebih banyak perubahan yang lebih baik, misalnya dalam metode pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Misalnya
pada metode pembelajaran ini saya melihat dalam situasi di dalam kelas siswa lebih banyak jenuh, bosan, maka saya mengganti metode pembelajaran yang lebih menyenangkan. Saya begitu Ibu. Terima kasih, saya kembali. Oke, baik, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan untuk Ibu Iya. Luar biasa, Ibu guru SD. Semangat sekali. Mungkin itu Bapak, saya kembalikan ke Bapak fasilitator. Tidak apa-apa, Ibu lanjut saja. Ya, sudah memfasilitasi dengan baik, Ibu lanjut. Oke, saya lanjut saja Bapak. Ya, lanjut saja. Biar diskusi ini terus berjalan alami sampai semua berbicara. Baru kemudian saya masuk. Ya, ayo teman-teman yang lain mungkin ada yang mau berkomentar atau memberikan pendapat yang lain atau komentar terhadap pendapat yang sudah disampaikan oleh Ibu Iya, oleh Pak Gradus dan Pak Yoakim tadi. Bapak Ibu yang belum bersuara, di sini ada Pak Ridwan, kemudian Pak Tarsi. Silakan Pak Ridwan, Pak Tarsi, Pak Yosef Darso Lewar. Oke, Pak Yosef, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan di sini. Saya hanya menambahkan saja sebagai seorang pendidik. Di sini saya hanya mengangkat tentang bagaimana cara untuk bisa meningkatkan semangat dari peserta didik serta keberanian dari peserta didik untuk berani menampilkan segala sesuatu di depan. Hal ini saya lakukan dengan melalui pendekatan, yaitu saya melakukan pendekatan dengan menjadikan siswa itu sebagai teman dan sahabat. Dari hal inilah saya bisa menemukan dan bisa mengangkat mereka untuk bisa memotivasi mereka sehingga mereka juga bisa berani untuk tampil di depan. Hanya itu saja tambahan dari saya kembalikan. Terima kasih. Baik, kita berikan tepuk salut dulu untuk Pak Yosef. Oke, Pak Yosef sudah ada suara nih. Teman-teman yang lain mungkin ada yang masih mau berkomentar mengenai pertanyaan pemantik yang keempat ini. Pak Ridwan sepertinya ada kendala. Bapak Ibu yang lain mungkin masih ada yang mau berkomentar. Oke, sepertinya tidak ada lagi ya. Baik, saya kembalikan ke Bapak fasilitator. Oke, terima kasih Ibu Linda sudah memandu teman-teman dalam memberikan pikiran dalam diskusi, tukar pikiran berkaitan dengan pertanyaan pemantik. Apa suara saya terdengar? Terdengar ya Pak? Terdengar. Oke, sekarang ini sudah jam 1 lewat kurang lebih 20 menit. Bapak Ibu silakan yang sambil diskusi bisa makan siang silakan. Boleh makan siang atau boleh yang ada makan di samping boleh sambil dengan mematikan kamera, tidak apa-apa karena memang sekarang jam makan siang. Kembali pada materi diskusi kita tentang filosofi pendidikan anak-anak yang dimulai dengan pertanyaan pemantik ini. Memang waktunya kurang lebih ada 50 menit dan masih tersisa 30 menit untuk Bapak Ibu lebih dalam berdiskusi, berbagi pengetahuan, berbagi konsep, pengalaman tentang filosofi pendidikan yang salah satunya tadi kodrat alam, kodrat zaman, dan berpihak pada anak. Setelah diskusi panjang lebar, saya melihat bahwa ternyata Bapak Ibu sudah memiliki pemahaman yang cukup tebal berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik itu. Saya ingin bertanya lagi kepada Bapak Ibu untuk mengkonfirmasi apa yang sudah Bapak Ibu
diskusikan bersama di dalam ruang virtual ini, untuk berpihak pada anak yang telah disampaikan oleh Bapak Ibu dalam konteks pembelajaran real di kelas. Apa sih yang Bapak Ibu lakukan sehingga tadi memang sudah ada yang menyebutkan untuk berpihak pada anak, Bapak Ibu melakukan semacam pembelajaran yang mengakomodir atau memediasi apa yang sudah dimiliki oleh anak, potensi-potensi dasar anak. Tapi saya ingin mendengar masing-masing, kalau bisa ke 10 CGP ini menceritakan bagaimana filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara ini Bapak Ibu lakukan dalam real kelas, dalam konteks pembelajaran di dalam kelas yang mengakomodir tadi kodrat alam zaman dan juga berpihak pada anak dalam kelas. Silakan, saya beri kesempatan untuk berpendapat. Bukan berpendapat lah, ini lebih pada menceritakan pengalaman. Ya. Silakan. Tidak ada? Ya, silakan Pak Gradus. Baik, Bapak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Bagaimana kita sebagai guru untuk dalam pembelajaran itu berpihak kepada anak, apa saja yang bisa kita lakukan. Pengalaman saya sewaktu menjadi guru kelas kurang lebih 13 tahun ini, saya ditugaskan oleh Bapak Kepala Sekolah. Ada yang di kelas 3, ada berbagai tingkatan. Gaya dan model pembelajaran saya saat tersentuh dengan apa yang disampaikan oleh Bapak tadi berkaitan dengan pembelajaran yang berhamba pada anak. Pengalaman saya dalam proses pembelajaran di kelas, saya terkadang merasa yang pertama saya lakukan itu sebelum saya melakukan proses pembelajaran, bagaimana pengalaman saya itu saya ada buat seperti angket, Bapak. Angket yang mana misalnya saya guru kelas 3, guru kelas 4, atau guru kelas 5 setelah dalam proses pembelajaran sampai 1 bulan, itu maka saya membuat angket yang mana masing-masing anak menulis tentang pribadi dari saya sebagai seorang guru. Mereka senangnya di mana, mereka tidak sukanya di mana, terus apa yang mereka kemauan dari anak-anak. Setelah itu saya merefleksikan diri, melihat, membaca tulisan-tulisan dari anak itu, sehingga saya bisa menyadari, oh terkadang gaya yang saya pakai ini ada beberapa anak yang mereka tidak senang. Oh, ada yang anak-anaknya senang, ada yang anak-anaknya tidak senang. Sehingga berkaitan dengan potensi anak, terkait dengan filosofi Ki Hajar Dewantara tadi itu, maka saya menyadari masih banyak hal yang mesti kita belajar dan terus belajar dalam menuntun dan mendidik anak-anak kita. Kebanyakan di kelas terkadang kita masa bodoh, misalnya pengalaman saya, terkadang anak yang cerdas, anak yang pintar itu yang kita perhatikan. Materi boleh jalan terus, tergantung daripada 1-2 anak yang sudah nilainya bisa mencukupi, kita lakukan tanpa kita memikirkan tentang anak-anak yang belum tuntas atau belum mencapai KKM. Jadi itu menjadi kesalahan kita guru dengan
adanya pembelajaran seperti ini, mengikuti guru penggerak ini, maka membuat kita guru untuk lebih tersentuh dan lebih memahami hakikat pendidikan yang sebenarnya menurut Ki Hajar Dewantara. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Lu sungguh luar biasa. Pak Gradus sudah memberikan pandangan sekaligus pandangan itu bergerak dari pengalaman Pak Gradus sebagai seorang guru senior ya. Ternyata bahwa pembelajaran yang berpihak pada anak itu benar-benar menurut pengalaman Pak Gradus tadi bahwa kita harus memenuhi kebutuhan anak sehingga tadi dia melanjuti apa yang sudah kita diskusi sebelumnya bahwa anak-anak itu tertuntun. Kita bukan mengisi tetapi tertuntun karena kita mempertimbangkan anak yang lahir secara kodrati dengan dua kodrat alam, kodrat zaman, sehingga dengan mempertimbangkan kedua hal itu tentu kita memenuhi kebutuhan belajar mereka. Kalau kita sandingkan dengan kurikulum Merdeka saat ini, tadi kebetulan Pak Gradus singgung tentang pengalaman ya. Kemarin itu kita istilahnya kejar target, kejar kurikulum ya. Kita harus habiskan KD ini dalam semester ini. Kita sudah hitung dia pun minggu-minggu memang. Anak punya pemahaman entah sudah mencapai KKM atau belum. Tidak penting, yang penting adalah bahwa kita sudah selesai mengajar sesuai dengan target kurikulum. Ya, saya lihat Ibu Linda juga tertawa, artinya kita punya pengalaman yang sama bahwa kita kejar itu target kurikulum, bukan kontennya. Ya, itu berarti bahwa sebelumnya itu kita rata-rata punya pengalaman kita tidak berpihak pada anak, tidak berhamba pada anak, tapi kita berpihak atau berhamba pada target kurikulum. Nah, bersyukur bahwa pada kurikulum Merdeka ini kita diberi ruang yang seluas-luasnya untuk berhamba pada anak, sehingga kita bukan mengejar target kurikulum, tetapi pembelajaran sekarang ini menuntut pada pembelajaran abad 21. Bapak Ibu tentu tahu pembelajaran abad 21 itu critical thinking, kritis, komunikatif, kolaboratif. Jadi yang menjadi sasaran utama adalah anak-anak dilatih untuk belajar secara kontekstual, berpikir kritis, kreatif, 4C-nya itu tetap jalan. Bukan soal apakah materi ini sudah selesai tuntas atau belum. Walaupun kita juga kenal juga di dalam kurikulum Merdeka itu ada apakah KTP ya, tapi itu bukan ukuran. Ukurannya adalah Bapak Ibu memenuhi kebutuhan belajar anak-anak. Jangan sampai anak-anak belum tahu cara menghitung perkalian, tapi Bapak Ibu sudah karena tuntutan KD geser pergi tambah X kuadrat dan seterusnya. Kasihan anak-anak yang tadinya kita penuhi kebutuhan belajar mereka, tidak kita penuhi. Karena kita kejar itu adalah kejar target kurikulum. Apa yang tertuang dalam silabus, nah itu yang kita kejar. Nah, kalau kurikulum Merdeka tidak seperti itu. Baik, masih ada lagi yang mau memberikan pandangan tentang pemikiran atau filosofi pendidikannya Ki Hajar Dewantara. Bagaimana Bapak Ibu mempertimbangkan kodrat yang ada dan berhamba pada anak di ruang-ruang kelas secara real. Silakan selain dari tadi. Ya, Pak Yakin, silakan. Baik, terima kasih Bapak. Pandangan Ki Hajar Dewantara tentang menghamba pada murid real di kelas, pengalaman saya bahwa seperti tadi yang saya katakan bahwa terkadang kita menyusun perencanaan itu kita sendiri. Kalau kita ketika saya mengajar di kelas, palingan 10 menit atau 15 menit paling lama itu mereka perhatian, setelah itu mulai ganggu teman dan lain sebagainya. Ketika mereka ganggu, maka di situ yang saya buat, saya panggil lalu tanya, lalu dia berkata jujur bahwa saya bosan.
akhirnya di situ saya refleksi. Terakhir itu saya biasa buat kalau mereka tidak bisa bicara secara langsung, maka di akhir pembelajaran itu suruh mereka tulis, tetapi dengan nama supaya saya pilihkan memang mereka ini sukanya di sini, suka di sini. Lalu kebetulan ada yang waktu itu untuk hasil proyek terakhirnya itu presentasi, maka saya beri pilihan. Ada yang minta secara langsung, Pak Guru kami presentasinya kami baca tetapi kami syuting pakai video. Saya bilang bisa. Lalu ada yang bilang kami secara lisan saja, ada yang hobinya menggambar, maka dia buat gambar baru dia presentasi dalam bentuk karikatur begitu. Lalu di situ saya bilang, oh berarti ini sudah masuk di diferensiasi. Jadi bisa lalu mulai itu mereka merasa senang, maka mereka menawarkan bahwa kalau kami ujian itu bisa tidak berapa mata pelajaran itu 1 kali, Pak Guru mereka ambil nilai 1 kali. Saya bilang bisa. Makanya terwujud di ujian semester kemarin itu kami 3 mata pelajaran kolaborasi sama-sama, lalu Rupanya suaranya terputus ya, audionya terputus ya. Halo? mohon maaf Bapak, jaringan agak Oh iya, baik. kadang tidak secara menerus, jadi siswa juga kadang mereka senangnya yang ini, kita masih dengan ego kita seperti Pak Gradus katakan tadi, maka di situ. Tetapi syukur bahwa di kurikulum Merdeka ini lebih membuka ruang kepada kita untuk bagaimana berinovasi dengan memanfaatkan alam sekitar untuk menjadi media pembelajaran yang baik. Itu saja Bapak, saya kembali. Oke, terima kasih Pak Yoakim sudah menambahkan pengalaman dan pengetahuan buat Bapak Ibu yang lain bagaimana melakukan pembelajaran yang berpihak atau berhamba pada anak. Masih ada lagi, silakan. Kita masih punya waktu sekitar 25 menit untuk berdiskusi. Ya, Ibu Linda, silakan Ibu Linda. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya mau sharing saja apa yang sudah saya lakukan di sekolah. Jadi tahun ini itu tahun pertama sekolah kami mulai mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Nah, saya sendiri merefleksikan 1 tahun perjalanan ini, masih banyak sekali kekurangan-kekurangan yang saya lakukan, dan sudah banyak hal baik yang kami lakukan. Misalnya di awal tahun pembelajaran itu kami kolaborasi dengan guru BPBK. Iya. Kami melakukan, jadi guru BK melakukan asesmen non-diagnostik. Kemudian hasil asesmen itu disebarkan ke guru-guru mata pelajaran dan juga guru wali kelas, sehingga itu dijadikan sebagai pedoman oleh guru mata pelajaran untuk mendesain pembelajaran di kelas. Nah, saya sendiri sudah beberapa kali melaksanakan pembelajaran yang saya kemas sesuai dengan hasil asesmen diagnostik. Di sini non-diagnostik, jadi berkaitan dengan gaya belajar. Nah, tetapi kesulitan yang saya hadapi itu lebih ke bagaimana untuk tetap konsisten begitu Bapak. Jadi karena kan anak-anak ini jumlahnya banyak nih, dan kalau kita mau menerapkan pembelajaran yang benar-benar ideal, ya pasti dari kita tentu butuh pengorbanan, banyak pengorbanan waktu, usaha dan sebagainya. Jadi yang saya lihat dari saya sendiri selama setengah tahun berjalan ini, kendala saya adalah di bagaimana tetap konsisten menjalankan itu. Kemudian saya juga berusaha untuk mengedepankan dan menumbuhkan
terkena anak lagi seperti yang Bapak sebutkan tadi dalam pembelajaran. Jadi anak-anak itu kalau pada saat pembelajaran IPA itu saya biasakan untuk mereka bawa HP, kemudian kami melakukan kuis itu menggunakan aplikasi Quizizz. Mereka senang sekali begitu ketika mereka misalnya jawab pertanyaan adu cepat begitu dengan teman-temannya. Kemudian juga saya dalam menggunakan bahan ajar itu saya bebaskan mereka. Jadi misalnya kalau mereka mau belajarnya dari buku paket dari Kemdikbud, ya saya silakan saja untuk mereka pakai itu. Kemudian jika ada yang mau dengan cara menonton video dan sebagainya, maka videonya sudah terlebih dahulu saya carikan sehingga mereka tidak terlalu bias mencari materinya kemana-mana begitu. Jadi biar lebih terarah, saya kasih beberapa pilihan video. Jadi misalnya materi tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungan, maka saya siapkan beberapa video. Lalu anak-anak yang senang menonton video, ya saya persilakan untuk menonton video itu. Memang ini belum terlalu ideal, tetapi saya sudah berusaha untuk mengenalkan mereka terhadap teknologi. Kemudian juga saya terus memberikan motivasi supaya mereka terus semangat dan antusias dalam pembelajaran. Jadi kadang-kadang itu saya di tengah pembelajaran saya buat ice breaking, kemudian atau saya ajak cerita dulu, lalu di liburan, kalau masuk liburan itu saya tidak langsung belajar pembelajaran, tapi saya minta mereka untuk cerita dulu Bapak, karena mereka itu susah untuk menyampaikan, ya keterampilan komunikasinya itu masih agak kurang. Jadi kalau hari pertama liburan, hari pertama masuk sekolah, itu biasanya saya minta mereka untuk ceritakan pengalaman dulu, jadi tidak langsung belajar. Menceritakan pengalaman liburan, walaupun dengan bahasa Indonesia yang masih terbata-bata, tetapi mereka sudah berusaha untuk belajar mengkomunikasikan apa yang ada di pikiran mereka seperti itu. Kemudian juga ya pada saat pembelajaran saya juga berusaha untuk menggunakan media pembelajaran yang bisa memfasilitasi mereka supaya mereka itu bisa untuk omong gitu, bisa untuk berbicara di depan teman-teman. Karena ada anak-anak yang saya lihat itu kalau misalnya ujiannya tertulis itu dapatnya bagus, tapi kalau pada saat presentasi itu bahkan ada yang sampai gemetaran gitu. Jadi anak-anak yang seperti ini nih yang menurut saya perlu banyak ekstra dari kita sebagai guru untuk membimbing mereka, untuk terus kasih motivasi bahwa mereka bisa. Ya, itu saja dari saya Bapak, saya kembalikan. Kita beri tepuk tangan buat Ibu Linda, luar biasa pengalaman yang sudah Ibu bagikan itu, Ibu sudah lakukan sangat baik. Bagaimana Ibu menjadi seorang guru yang selalu berpihak pada anak. Juga oleh teman-teman yang lain yang sudah berbagi, memang benar bahwa saya setuju, saya sependapat bahwa ketika kita masuk dalam dunia mereka, mengetahui apa yang mereka inginkan, lalu kita bawa mereka dalam pembelajaran yang mereka inginkan, maka tanda petik tadi filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara yang berhamba pada anak itu Bapak Ibu sudah lakukan di dalam real class masing-masing, dan dampaknya tadi selain dari teman-teman, Ibu Linda juga sudah sampaikan bahwa ada hasil yang membuat mereka lebih enjoy dalam belajar. Nah, itu berarti bahwa Bapak Ibu sudah berpihak pada anak, sudah menghamba pada anak, pendidikan yang berhamba pada anak dengan salah satu tadi ada asesmen diagnostik untuk mengetahui, akan di dalam asesmen diagnostik itu ada kognitif dan non kognitif gaya belajar, salah satunya untuk mengetahui gaya belajar, kebutuhan belajar dan seterusnya, atau kesiapan belajar, semuanya dicari tahu, sehingga itu menjadi informasi awal untuk Bapak Ibu bersama-sama dengan anak menjadi seorang penuntun, menjadi seorang pamung yang lembut, yang menghormati anak. Saya percaya bahwa ketika itu dijalankan dengan baik, maka anak-anak yang sebelumnya tidak suka dengan pembelajaran akan menjadi suka, tidak suka dengan sekolah akan menjadi rindu kepada ruang-ruang kelas yang Bapak Ibu asuh. Karena apa? Bapak Ibu sudah menjadi pamong yang baik. Bapak Ibu sudah
menjadi seorang figur guru yang berhamba pada anak, berhamba tanda petik, sehingga anak-anak juga diberi kesempatan untuk melatih diri. Tadi menariknya, tadi Ibu Linda sampaikan betul bahwa kita ini lebih banyak pendidikan zaman kemarin itu menekankan pada dimensi pengetahuannya. Jadi kita merasa bangga ketika anak-anak punya pengetahuan, cukup pengetahuan saja. Tetapi keterampilan dan sikapnya itu kita tidak asah. Tapi saat ini dengan kurikulum Merdeka ini kita untuk ketiga dimensi itu kita beri ruang yang sama luasnya, sehingga apa yang menjadi kebutuhan mereka untuk menghadapi tantangan zaman seperti yang Ibu Linda sampaikan, keterampilan berkomunikasi, keterampilan berelasi, keterampilan public speakingnya itu kita sudah latih di dalam ruang-ruang kelas, sehingga ketika dia keluar dari ruang-ruang kelas dia dapat menjawab tantangan-tantangan, peluang-peluang yang ada dalam konteks kehidupan real, sehingga kita membuat yang selama ini antara gap pendidikan dan dunia nyata yang curangnya cukup jauh itu kita bisa jembatani. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Saya kira teman-teman yang lain juga sudah punya pemikiran dan sudah punya pengalaman yang sama seperti yang sudah dibagikan oleh teman-teman yang hari ini berbicara. Mudah-mudahan pertemuan kita di pagi sampai siang hari ini menjadi satu stepping stone, menjadi satu motivasi tersendiri bagi kita untuk benar-benar menjadi guru yang dirindukan anak, karena kita memenuhi kebutuhan belajar anak, kita hormat pada kodratnya anak yang tadi alam dan zaman, sehingga kita walaupun ada guru senior yang mungkin tidak terbiasa dengan kodrat zaman, tetapi karena tuntutan anak dengan kodrat zaman yang itu, kita juga menggunakan metode-metode media-media pembelajaran yang tadi seperti disampaikan Ibu Linda itu untuk merangsang, memotivasi mereka sehingga mereka menikmati pembelajaran. Kalau mereka menikmati pembelajaran, otomatis hasil belajarnya baik. Saya percaya seperti itu. Saya kadang dalam paradigma lama pengawas, ketika saya mengawas sekolah-sekolah, kadang saya dadakan masuk ke ruang-ruang kelas. Saya melihat ada yang sistemnya sorong buku kasih ketua kelas baca, dan kemudian saya dengar ketua kelas mulai bertanya, sudah? Anak-anak bilang belum, rame-rame. Kalau begitu sudah, lalu oke, lanjut, catat. Dan saya lihat waktu itu ada seorang ibu guru yang duduk santai dengan pegang HP dan bermain HP, dan anak-anak mulai mencatat. Waktu itu saya masuk, saya justru takjub dan saya minta anak-anak tepuk tangan buat ibu guru, karena ibu guru sungguh luar biasa. Dan akhirnya ibu guru itu juga rasa malu, dan dia mungkin dipuji terlalu berlebihan, dipuji tidak sesuai dengan kondisi real. Akhirnya dia bertobat untuk tidak lakukan hal yang sama lagi seperti itu. Tapi saya percaya bahwa Bapak Ibu dengan menjadi calon guru penggerak ini akan terhindar dari perilaku-perilaku seperti itu. Apalagi sudah belajar tentang filosofi pendidikan ala Ki Hajar Dewantara. Bapak Ibu, sesungguhnya kita masih ingin berdiskusi panjang lebar berkaitan dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, tapi waktu sudah menunjukkan 1 jam 35 menit sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan oleh BJP. Untuk sesi ini kita cuma menggunakan 2 JP 95 menit. Nah, saya konfirmasi, 90 menit berarti 1 jam 30 ya, 30 menit ya. Nah, berarti sekarang saya lihat di rekor sini sudah lewat 5 menit. Dan saya kira kalau sudah lewat tadi Pak Yohakim ya, kalau tidak, atau Pak Tarsis yang bagi pengalaman bahwa 10 menit berikutnya itu sudah garu-garu badan, itu sudah tidak fokus. Dan saya percaya kalau terlalu lama juga nanti Bapak Ibu, apalagi jam makan juga sudah lewat atau sudah pas, jadi kita koma dulu.
Untuk pertemuan kita sore hari ini pagi hari dan sampai siang ini tidak ada penugasan. Sebenarnya saya tadi sudah siapkan Padlet untuk menjawab pertanyaan pemantik, tapi saya tidak pakai, kita dialog langsung seperti ini. Kalaupun ada nanti kita berdiskusi lewat WA grup ya, saya minta Bapak Ibu tetap pantau dan responsif ketika ada hal-hal yang saya sampaikan di WA grup. Dan WA Group itu dibuat untuk Bapak Ibu saling berkolaborasi, berkomunikasi, sehingga hal-hal yang berkaitan dengan alur belajar kita selama 6 bulan bisa berjalan dengan baik. Ya, tadi awal kita tidak berdoa ya, mestinya kita berdoa. Tadi di kelas A juga kita lupa berdoa, jadi begitu pas selesai kebetulan ada guru agama, saya bilang doa pembukaan dan doa penutupnya satu kali jalan. Dan ini kita harus catat untuk ke depan, tidak boleh lagi terjadi. Oke, iya. Saya kira apa yang saya sampaikan sebagai refleksi dari pembelajaran kita sudah cukup. Saya minta salah satu dari Bapak Ibu CGP untuk pimpin doa penutup. Silakan. Ya, karena tidak ada yang ini, jadi Pak Yosef berdoa sudah. Oh ya, nanti Pak Yosef kalau bisa saya catat dulu, jangan dulu berdoa ya. Saya catat ini Pak Yosef punya nomor yang ingin digabungkan dalam WA Group ini. Sebentar ya, nanti saya lupa. 08 12 3884 3884 6322 6322 Pak Yosef ya. Pak Yosef. B11 kelas B ya, B11. Ya, nanti baru saya masukkan Pak Yosef ya. Kalau saya lupa Pak Yosef bisa japri ya, japri untuk saya masukkan dalam grup ya. Oke. Ini ada lagi Pak Gradus juga. Kalau bisa Pak Gradus nanti sebentar japri juga ya. Japri, tulis nama lengkap, nama kelas juga, karena ada 2 kelas, jangan sampai saya salah masukkan. Masukkan di kelas A, bisa salah. Nanti japri sebentar untuk saya gabungkan ke... Kenapa masalahnya di mana kok ini nomornya jadi ganti-ganti ya? Pak Boli sama Pak Lewar. Ada masalah dengan nomor sebelumnya? Tidak, Pak. Mestinya Nomor tetap itu. nomor tetap itu, Bapak. Maksudnya ini di grup ini yang Belum baik masuk. Bapak. Di grup ini yang ada itu CGPA.11.64 itu kok Bapak? Itu dia sudah. Oh iya, kali ini sudah. Oke, Bapak. Ini kodrat zaman ini. baik. Luar biasa. Ya, siap Bapak. Oke. Ya, silakan. Harus mulai. Oke. Silakan Pak Yosef. Ya, teman-teman, mari kita siapkan diri untuk berdoa. Izinkan saya berdoa menurut agama dan keyakinan saya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa di dalam surga, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena atas penyertaan-Mu Engkau telah menuntun, membimbing kami dalam kegiatan ini. Kami mohon penyertaan-Mu untuk kami, agar kami selalu mampu menghadapi tantangan-tantangan ke depannya. Nama-Mu yang kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Yosef sudah pimpin Sama-sama. kita doa. Terima kasih. Bapak Ibu CGP hebat,
semuanya terima kasih untuk diskusi maya virtual yang luar biasa. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi hal yang positif. Kita beri tepuk tangan dulu untuk pertemuan kita. Dan sebenarnya saya ingin supaya pose dan foto bersama, tapi laptop yang saya pegang ini ternyata tidak bisa foto layar. Jadi saya minta tolong salah satu dari Bapak Ibu tolong foto layar diskusi kita. Saya tarik dulu zoomnya ya, layarnya. Tolong foto dan nanti sebentar dibagikan di apa ya? Sebentar ya. Saya tarik dulu, stop dulu ya. Bapak Ibu tolong bantu screenshot foto dan naikkan ke dalam grup diskusi kita di kelompok B ya, WA grup ya. Silakan pose senyum yang manis. Siapa yang bisa minta tolong? Ibu Linda bisa screenshot? Bisa, Pak. Oke. Screenshot dan dimunculkan, dikirim saat ini juga sebentar ya di grup ya. Silakan. Oke, baik. Bapak Ibu pasang senyum yang paling manis. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oh maaf, satu kali lagi Bapak Ibu. Sebentar Bu Linda, kalau bisa posenya itu jangan hanya satu gaya, kalau bisa 2 gaya. Ya. Oh iya boleh. Kalau begitu yang pertama ini gaya bebas. Oke. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, sudah Bapak Ibu? Oke, Sudah. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Linda, jangan lupa dikirim ke WA Group. Terima kasih untuk pertemuan kita, salam dan bahagia untuk Bapak Ibu CGP hebat. Sampai bertemu besok ya. Nanti beritanya saya akan teruskan di dalam diskusi WA Group ya. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih Bapak, selamat siang. Yang untuk semua Pak Gradus banget. Pak Yohan, selamat siang. Sampai ketemu lagi. Semangat. Oke. Sekarang tutupnya di mana? Stop recording. Halo. Rekam nih. Ini nih. Yang salah. Itu bukan merah.